Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gio Kasimo. Jadi di kesempatan kali ini kita nggak bahas rumus Excel atau yang lainnya lah gitu ya. Tapi kali ini kita akan bermain, maksudnya belajar latihan Excel dasar tapi dengan cara yang berbeda teman-teman. Jadi di sini kita fun aja atau fun game Excel gitu ya. Dan di sini kita sambil belajar gitu ya, tapi sambil main juga gitu. Jadi intinya untuk hari ini kita have fun aja. Oke guys, selamat datang ya bagi yang pertama kali ketemu channel ini. Jadi channel ini itu membahas khusus seputar Excel dan ya membahas seperti rumus Excel dan apa yang ada di dalam Excel itu. Jadi ngulik-ngulik Excel lah itu. Baiklah teman-teman. Jadi di sini seperti yang gue jelaskan tadi kita akan belajar latihan Excel dasar dan di sini kita diberikan petunjuk gitu ya untuk mengerjakan latihannya. Nah, petunjuknya di sini kalian bisa baca ya. Yang pertama itu kerjakan tugas secara berurutan. Jadi kita memiliki beberapa sheet 1, 2, 3, 4 dan sampai hasil akhir gitu ya. Dan kita itu tugasnya adalah memecahkan kata kunci yang berwarna biru ini teman-teman nih yang ini. Jadi kalau misalnya kita habis selesai jawab soalnya, maka kata kuncinya akan keluar di sini dan dia akan kebentuk di sini gitu hasil akhirnya gitu. Dia akan kebentuk di sini. Nah, jadi di sini kalian bisa baca ya teman-teman untuk instruksinya gitu. Yang kedua itu isi rumus pada sel kosong, simpan potongan puzzle. Jadi kita nanti akan mengumpulkan puzzle. Puzzle-nya itu adalah di ini seperti yang gue jelaskan tadi di eh, warna biru yang terkunci ini. Jadi misalnya ya, misalnya kalau kita misalnya berhasil menjawab latihan soal yang pertama atau data penjualan di sini, maka di sini akan terbuka gitu puzzle-nya. Ya, seperti itulah. Kemudian instruksi yang ketiga itu simpan potongan puzzle katanya. Habis itu yang keempat gabungkan seluruh puzzle. Nah, gabungan seluruh puzzle ini itu akan kita gabungin di akhir di sini gitu. Oke. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke latihannya. Oke guys, jadi sebelum kita jawab beberapa sheet ya, mungkin alangkah baiknya aku apa ya namanya? Gabungin aja duluan. Jadi nanti semisalnya kalau di sheet yang pertama aku bisa menjawab gitu ya, maka di sini kan terbuka maksudnya. Dan dia nanti otomatis akan terbuka juga di bagian sini gitu. Jadi kita langsung gabungin aja menggunakan concatenate. Caranya concatenate ini. Oke, buka kurung seperti ini. Untuk teks satunya kita pilih yang ini. Tanda pemisah, spasi sekali. Habis itu tanda petik, spasi, tanda petik. Karena kita ingin menggunakan spasi gitu ya, jadi harus seperti ini, spasi, tanda pemisah. Lalu untuk teks yang kedua ini, teks yang kedua tanda pemisah lagi. Habis itu ulangi aja kayak tadi seperti ini. Habis itu untuk teks yang 1, 2, 3 ini lanjut aja teman-teman seperti ini, spasi, tanda petik, tanda pemisah, spasi, tanda petik, tanda petik, spasi.
Oke, tanda petik. Ya, spasi. Spasi ini gue nggak tahu benar apa enggak ya, karena lama nggak nyentuh rumus ini gitu. Lama nggak nyentuh rumus concatenate ya guys ya. Nah, ini yang terakhir adalah teks 13. Concatenate, enggak usah karena ini penutup. Enter. Nah, maka muncul seperti ini. Kunci terkunci, kunci terkunci gitu. Nah, jadi yang akan kita buka itu adalah 3 puzzle ini. Nah, kita nyatukan atau kita menyatukan puzzle untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ini gitu. Teks yang sudah ada gitu. Nah, kalau teks yang adanya ini itu atau ujung teksnya ya yang belum kita jawab, dia itu seperti ini. Kunci terkunci, kunci terkunci ini kan belum kita jawab ya, belum kita ungkap puzzle-nya. Itu obrolannya bukan perasaannya. Apa sih gitu. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, jadi kita langsung aja. Yang pertama, kita langsung aja ke data penjualan. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa jawab gitu ya untuk maksudnya sebelum jawab, jadi di sini udah ada instruksinya gitu. Oke, jadi tugas kita itu oh ini rumus if nih. Jika penjualan lebih dari sama dengan target, maka tercapai. Jika kurang dari target maksudnya ya, kurang dari target berarti belum gitu. Oh, gini. Oke. Jadi kita langsung aja if tadi jika penjualan katanya lebih dari sama dengan target. Jika penjualan lebih dari sama dengan target. Target ini ya. Oke, habis itu tanda petik jika penjualan lebih dari target maka tercapai. Tercapai gitu ya. Kalau lebih dari target 50 ini gitu. Oke, kalau enggak berarti belum. Ketik aja belum di sini. Oke. Kalau udah tinggal tekan enter. Nah, berarti belum ya. Dikarenakan penjualannya masih belum mencapai target karena targetnya di sini 50 gitu. Oke. Di bagian ini sudah benar ya. Nah, untuk potongan puzzle-nya di sini udah kebuka juga ya. Ini berarti kadang. Satu puzzle sudah terbuka, teman-teman, yaitu kadang. Kita lihat. Kadang itu obrolannya bukan perasaannya. Waduh, apa nih? 1, 2. Oke, jadi tinggal 2 lagi, teman-teman. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya atau selanjutnya. Di sini hitung jumlah produk dengan status tercapai. Gunakan data dari set data penjualan. Ini ya. Kalau hitung jumlah produk dengan status tercapai. Berarti count if ya, karena hitung. Count if. Berarti count if ya, karena di sini menggunakan kriteria. Count if. Count kan ini kan dia kan nyuruh hitung, teman-teman. Hitung jumlah produk dengan status tercapai katanya. Oke, buka kurung, range-nya kita ambil dari data penjualan. Data penjualan berarti dari sini ya. Oke, dari sini. Habis itu ini apa lagi ya? Oke,
Berarti di sini tercapai gitu ya. Tercapai. Nggak tahu apakah benar. Kita coba aja. Oke, ini udah teman-teman, tinggal tekan enter aja. Benar teman-teman. Berarti yang tercapai itu cuma 2, 1, 2. Oke, benar ya. Dan puzzle kedua sudah kita dapatkan yaitu yang. Oke, kita lihat di sini. Kadang yang itu obrolannya bukan perasaannya. Oke, kadang yang itu obrolannya bukan perasaannya. Aduh, apa ini maksudnya? Tinggal satu lagi guys, kita cari. Oke, kita langsung aja cari puzzle yang terakhir gitu. Oke guys, sekarang tinggal puzzle yang ketiga yang harus kita cari gitu ya. Dan sekarang kita udah ada di tugas yang ketiga atau cara yang mendapatkan puzzle yang ketiga gitu. Mungkin ini aku lebarin dulu ya seperti ini agar enak dilihat. Mungkin kita tambahkan aja di sini. Nah, gini agak ketengahkan maksudnya. Ntar guys. Oke, gini aja. Nah. Oke, jadi tugasnya kita baca dulu gitu agar kita bisa benar-benar mencari puzzle yang ketiga. Jadi tugas kita itu adalah mencari kategori produk kode P004 menggunakan VLOOKUP. Wow, main VLOOKUP ya. P004. Berarti kita disuruh nyari yang P004 ini. Oke, kita langsung aja. Tanpa berlama-lama. VLOOKUP. Buka kurung, local value-nya P004 berarti yang ini. Tanda pemisah table array-nya yang ini. Oke, kalau udah tanda pemisah call index namanya karena kita disuruh mencari kategori berarti 1 2. Di sini 2. Untuk isEX atau range column-nya kita pilih yang isEX match 0 aja di sini. Oke, kalau udah tinggal tekan enter guys. Oke, dan sekarang untuk puzzle yang ketiga kita udah dapat. Karena ini benar kantor. P004 itu kantor. Puzzle ketiga udah kita dapatkan. Dan mari kita lihat teman-teman. Apa sebenarnya isi dari puzzle yang sudah kita susun tadi. Here we go. Jadi hasil akhirnya adalah kadang yang hilang itu isi cok. Anjir. Nah ya intinya ginilah teman-teman. Kalian bisa baca sendiri aja gitu ya. Memang sulit ya teman-teman. Tidak bisa menjelaskan di bagian ini. Anjir. Ternyata ini ya teman-teman isi puzzle-nya. Baca sendiri. Ya kalian maknain sendirilah teman-teman. Oke lah guys, mungkin itu dia untuk have fun belajar latihan Excel hari ini. Jika kalian tertarik dengan filenya, nanti aku cantumin di deskripsi di bawah ini. Kalau kalian memang benar-benar tertarik gitu ya. Dan aku nggak bisa, astaga, hasil akhir puzzle-nya memang seperti ini sih teman-teman. Well, mudahan bisa membantu. Intinya belajar Excel-nya ya, begitu. Intinya maksudnya yang penting belajar Excel-nya ya teman-teman. Kalau untuk puzzle-puzzle-nya ini itu anggap aja bonus gitu supaya tidak terlalu kaku gitu untuk belajar Excel-nya gitu. Tapi nggak gini juga ya. Oke lah teman-teman. Jadi itu dia. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka, dan jika kalian gak suka dislike aja. Baiklah,
Aku Gio Kasimu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.